Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu biha al-'uqad wa tufarriju biha al-qurab wa tuzilu biha ad-darar wa tuhawwinu biha al-umura si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fil fasl al-awwal syariah wa ma'ana fi hadzal yaum dars fiqhil muamalat min kitabil faraid. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'id. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari tentang babul hajab, yang mana adalah al-hajab atau al-hijab di dalam warisan merupakan man'u man qama bihi sababul irthi minal irthi imma bil kulliyah aw min awfari haddaihi. Fal awwal hajbu hirman wa tsani hajbu nuqsan, yang mana seorang ahli waris terhalang mendapatkan warisan yang sebenarnya dia berhak mendapatkannya secara keseluruhan atau hanya separuhnya saja, disebabkan ada ahli waris yang lebih berhak mendapatkan warisan tersebut. Maka yang terhalang mendapat warisan disebut dengan mahjub, dan yang menghalanginya adalah al-hajib, dan keadaan penghalang tersebut adalah hijab. Dan juga telah dijelaskan bahwa terbagi menjadi dua, yaitu ada hajbu hirman, yang mana seorang itu tidak bisa mendapatkan warisan secara keseluruhannya atau sepenuhnya, ya, sama sekali dia tidak bisa mendapatkan warisan tersebut, ya, karena kemarin kita mengetahui ada mabniun ala qaidah. Ini ada dua kaidah. Yang pertama, jika ada perantara yang lebih dekat kepada yang si mayit, maka perantara tersebut tahjubu atau menghalangi al-wasithah al-abad, ya. Kemudian yang kedua adanya darajatul usubah atau derajat ahli asobahnya, ini dia lebih jauh daripada si mayit dan ada yang lebih dekat, maka yang lebih jauh bisa terhalang oleh atau mahjub oleh yang lebih dekat. Seperti contohnya ada akhun dan juga ada ibnun, maka al-ibnu yahjubu al-ah, jadi al-akh mahjubun wal ibnu hajib. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang al-hajbu yang kedua, yaitu hajbu nuqsan. Nuqsan sendiri sering kita dengar, ya, apa artinya nuqsan? Naqis, ya, atau yang nuqsu. Nah, itu adalah pengurangan, ya. Nuqsan itu adalah berkurang atau pengurangan. Maka di sini adalah man'usyasi min awfari haddaihi. Jadi hajbu nuqsan ini adalah seseorang terhalang mendapatkan warisan secara tidak penuh, ya, atau misalkan seseorang itu tetap mendapatkan warisan tapi tidak full atau tidak penuh sesuai bagiannya, disebabkan karena ada beberapa sebab. Salah satunya adalah adanya orang-orang yang lebih berhak mendapatkan warisan daripada dia, maka disebut dengan hajbu nuqsan. Hajbu nuqsan di sini terbagi ada 7 macam. Yang pertama adalah hajbun bintiqali min fardin ila fardin akhar, yang mana hajibnya di sini atau penghalanginya itu dari apa? Adalah dari berpindahnya dari satu farad atau dari satu bagian pasti ke bagian pasti yang lainnya. Contohnya adalah minathulus ila sudus, berpindahnya bagian seorang ibu dari 1/3 menjadi 1/6, ya. Jadi aslinya si ibu ini mendapatkan 1/3, tetapi karena ada faraun waris dari si mayit, maka si ibu ini hanya mendapatkan 1/6. Ini disebut juga dengan hajbu nuqsan, yaitu intiqalnya, berpindahnya dari fardin ila fardin akhar, dari satu bagian pasti ke bagian pasti yang lain, yaitu dari 1/3 ke 1/6. Itu juga disebut dengan hajbun, tapi hajbunnya nuqsan bukan hirman.
Kemudian yang kedua ada hajbun bintiqal min ta'sib ila ta'sib. Ada juga hajibnya ini yaitu berpindah dari satu ta'sib atau satu asobah ke asobah lainnya. Contohnya ada ukhtun syaqiqah, dia tadinya adalah ukhtun syaqiqah ini adalah asobah ma'a ghairihi. Asobah ma'a ghairihi adalah ukhtun syaqiqah ketika bersamaan dengan bintun. Tetapi di sisi lain di dalam waktu bersamaan ada juga akhun syaqiqnya. Maka ukhtun syaqiqah ini berpindah dari ta'sib asobah ma'a ghairihi kepada asobah bil ghair karena ada akhun syaqiq. Jadi ukhtun syaqiqah dengan akhun syaqiq menjadi asobah bi ghairihi, sedangkan bintun dia mendapatkan bagian dengan sendirinya. Yang mana awalnya ukhtun syaqiqah ini menjadi asobah ma ghairihi karena ada bin, tetapi karena ada akhun syaqiq maka dia intiqal min asobah ila asobah ukhra, gitu ya, bisa dipahami. Kemudian yang ketiga ada hajibun bintiqali min fardin ila ta'sib. Ada juga hajib di sini adalah dengan berpindahnya dari bagian pasti menjadi asobah. Seperti yang dijelaskan tadi, seperti ada ukhtun ya, ukhtun syaqiqah dia bisa saja mendapatkan 1/2 atau setengah ya bila tidak ada bintun, ya maka dia mendapat fardun. Tetapi ternyata di satu sisi ada bintun, ya maka jadinya ukhtun syaqiqah yang tadinya mendapat bagian pasti dia berpindah menjadi asobah. Jadi intiqal min fardin ila asobah itu juga disebut dengan hajab nuqson, karena berkurangnya bagian yang dimiliki oleh ahli waris karena ada ahli waris yang lebih berhak atau ada ahli waris yang menghalanginya. Kemudian yang keempat adalah sebaliknya, ada hajbun bintiqali min ta'sibin ila fardin. Ada juga yang berpindah dari awalnya mendapatkan asobah kemudian menjadi mendapatkan fardun saja, yaitu seperti al-ab. Al-ab itu dia bisa mengambil seluruh harta kekayaan ketika si mayit tidak mempunyai far'un waris ya, tetapi ternyata si mayit mempunyai satu anak laki-laki, maka si ayah dari tadinya asobah bisa mengambil seluruhnya menjadi mendapatkan 1/6 saja biwujudil ibn. Kemudian ada juga yang kelima adalah hajbun bimuzahimati fi faradin. Adalah hajab atau karena ini ada berkumpulnya di satu bagian, yaitu seperti bintu ibn ini berhak mendapatkan 1/6 karena adanya bin, yaitu takmilatat thulusain ya, karena jadi sama-sama mendapatkan sulusen bintun sama bintu ibn, tetapi dia mendapatkan bagiannya 1/6 setelah dikumpulkan dengan bintun itu sendiri. Atau ada juga hajbun bimuzahamati ta'sib. Ada juga yang keenam adalah hajibnya ini, terhalangnya ini dia berkumpulnya di dalam asobah ya, ka'akhin ma'al binti falahan nisfu walahu al-baqi ta'siban. Seperti contohnya ada bintun dengan akhun syaqiq, maka untuk bintun adalah setengah, kemudian kalau akhun syaqiq dia menjadi asobah. Kalau misalkan akhun syaqiqnya mempunyai akhun lagi yang kedua ketiga, maka mereka berkumpul di asobah tersebut dibagi rata ya satu sama lainnya. Kemudian yang ketujuh ada hajbun bimuzahamati fi awul. Ini permasalahan awul akan dijelaskan di bab-bab setelahnya, jadi kita jelaskannya nanti ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah anwa'ul mahjub ithnani. Macam-macam mahjub atau orang yang terhalang mendapatkan warisan itu ada dua. Yang pertama adalah mahjubun bil wasfi au bimani ya, yaitu adalah orang yang terhalang mendapat warisan karena ada sebab-sebab penghalang. Atau masih ingat mawani'ul irthi ada apa saja? Ada al-qatl ya, ada juga ada al-riqu atau hamba sahaya, ada juga al-kafir atau berbeda agama. Maka mereka itu sudah jelas mahjub atau terhalang karena ada mani' min mawani'il irthi, yaitu karena misalkan si pamannya membunuh mayit, maka paman tidak berhak mendapatkan warisan si mayit.
atau misalkan pamannya berbeda agama dengan si mayit, maka pamannya tidak berhak mendapatkan warisan. Atau misalkan pamannya merupakan hamba sahayanya, maka tidak bisa mendapatkan warisan. Itu adalah wala yu'athiru ala ahadin fala yahjubu ahadan la hirmanan wala nuqsanan. Ya, jadi dia sudah mutlak tidak akan mendapatkan warisan, baik itu dengan hajab hirman ataupun dengan hajab nuqsan. Kemudian yang kedua adalah mahjubun bisyahsi, adalah orang yang terhalang mendapatkan warisan dikarenakan ada orang yang lebih berhak mendapatkan warisan. Seperti apa? Seperti qad yahjubu ghairuhu nuqsanan fi su'al minha, atau seperti yang dicontohkan tadi, ada ibu ya yang tadinya berhak mendapatkan 1/3, tapi karena si mayit mempunyai anak, maka ibu itu hanya berhak mendapatkan 1/6 atau bagian terkecil daripada al-furud al-muqaddarah. Bisa difahami ya sampai di sini. Jadi anwaul mahjub itnani, mahjubun bil wasfi au bimani, dan yang kedua ada mahjubun bisyahsi. Ya, kafana hada, jazakumullah khair. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Ya, apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan secara langsung. Apabila ada yang belum difahami juga dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.